produk kami yang pertama, yaitu produk rekayasa teknologi di bidang pertanian, yaitu alat pengukur kesuburan tanah. Yang pertama yang akan kami jelaskan adalah latar belakang kami memilih produk ini menjadi proyek PKW kami. Tingkat kegagalan panen di Indonesia seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah faktor kurangnya kesuburan tanah. Nah, tanah yang tidak subur mengandung nutrisi rendah sehingga tanaman sulit tumbuh optimal. Masalah ini semakin berparah oleh praktik pertanian yang tidak berkelanjutan, seperti penggunaan pupuk yang berlebihan atau hubungan lahan yang tidak dimiliki dengan perawatan tanah yang memadai. Penurunan kesuburan tanah juga berdampak besar kepada petani. Mereka seringkali menghadapi hasil panen yang jauh dari harapan, bahkan gagal total sama sekali. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi ketahanan pangan lokal, tetapi juga mempengaruhi perekonomian keluarga petani yang mengandalkan hasil panen sebagai sumber utama penghasilan. Di beberapa wilayah di Indonesia, misalnya di lahan kering atau bekas sawah tak ada hujan, risiko kegagalan panen akibat tanah kurang subur menjadi lebih tinggi. Dalam menghadapi tantangan ini, petani kini bisa memanfaatkan alat teknologi yang sederhana namun efektif, seperti sensor kesuburan tanah berbasis ion. Alat ini menggunakan lilin tanah untuk menyerap lampu sebagai indikator tingkat kesuburan. Jika dia nitrogen, fosfor dan kalium berlebih, lampu nyala, menandakan tanah cukup subur untuk pertumbuhan tanaman. Alat ini membantu petani secara cepat dan terjangkau untuk mengidentifikasi kebutuhan pupuk sehingga menjaga kualitas tanah dalam jangka panjang. Dalam suatu media, isi diserap dalam bentuk pertukaran ion yang hadir pada akar tanaman. Pertukaran ion dan kejadian ini merupakan peristiwa kelistrikan. Meski nilai voltase ampernya sangat rendah, energi ini tidak bisa membuat alat bertahan yang terukur pada bentuk dan yang ditampilkan pada bola lampu. Jika dibandingkan dengan alat yang sangat mahal, tentunya alat ini tidak kaya apa-apanya. Tapi meski sederhana, alat ini sudah cukup untuk memperkirakan apakah tanaman tersebut subur atau tidak. Baiklah, kita masuk ke cara gunakan. Yang pertama kita membutuhkan kabel, yang kedua aplikasi, yang ketiga kita ukuran setengah inci, yang keempat kita ukuran setengah inci, yang kelima kawat ukuran 4 mm, yang keenam ekor, yang ketujuh biji, yang ke-8 bola, yang ke-9 cerdas, yang ke-10 coba, yang ke-11 gaji, dan yang ke-12 adalah setidaknya kita harus menyediakan kabel yang berwarna, yaitu kabel merah sebelah kanan bawah ke arah satu dan sebelah kabel warna putih. Kabel putih bagian atas, sambungannya dari lampu ke arah kanan, dan kabel putih bagian bawah ini dan setelah masih menuju ke kanan. Untuk kabel warna ini akan kita sambungkan ke kabel putih 5 dan kabel putih kita akan sambungkan di depan. Selanjutnya adalah langkah. Langkah yang pertama, sediakan 2 bentuk pipa ukuran setengah inci dan juga beberapa potongan pipa ukuran setengah inci. Kemudian, masukkan pipa ukuran setengah inci ke salah satu sisi sambungan T dan buatkan dengan cara dipukul dengan tangan. Yang ketiga, siapkan 2,5 inci untuk dipasang truk atau kontraktor ke arah tanah. Dan truk yang kami gunakan adalah kawat ukuran 4 mm agar lebih mudah. Yang keempat, setelah dilubangi, pasang truk kawatnya. Kemudian, truk kawat ini dikuatkan dengan penyet. Yang kelima, pasangkan kabel warna merah yang akan menghubungkan nantinya ke perangkat listrik dan warna putih yang akan diarahkan ke truk tanah. Agar fitting lampu ini bisa kokoh, kami menambahkan pipa setengah inci sebagai gundukan dan direkatkan. Selanjutnya, langkah yang keenam, pasangkan pada soket T kabel putih lurus menuju truk dan kabel merah kita belokkan ke arah colokan atau steker. Yang ketujuh, sediakan 1 kabel warna putih yang akan dihubungkan dengan steker ke arah truk. Dan yang kedelapan, sempurnakan dengan memasang kabel colokan atau steker sekaligus memasang pipa untuk kita gunakan sebagai pegangan kabel steker. Kelebihan dan kekurangan produk kami adalah yang pertama adalah kelebihan. Kelebihan dari awal pengukur pertumbuhan tanah berbasis ion adalah kesederhanaan dan biaya yang rendah. Alat ini memungkinkan petani untuk mengetahui
nanti apa kalian sehingga cocok untuk kepala bikin prosesnya cepat dan cukup mudah untuk ditahan, menjadikan alat yang praktis untuk analisisnya. Selain itu, dikarenakan menggunakan bahan yang sudah bekas, maka dapat mengurangi limbah dengan tenaga cepat. Kekurangan dari produk kami adalah kekurangan alat ini termasuk keterbatasan dalam akurasi dan detail data. Karena hanya memberi indikator sederhana atau nyala lampu, alat ini mungkin tidak bisa menunjukkan komposisi spesifik ion atau unsur lain yang lebih mendalam, sehingga kurang optimal untuk analisis lanjutan atau pembaruan list yang lebih akurat. Selamat datang di ruang pengujian. Jadi, setelah kami tadi menjelaskan bagaimana latar belakang, lalu cara membuat alat ini, kelebihan dan juga kekurangan, sekarang kita masuk ke bagaimana cara alat ini bekerja. Nah, alat yang kami maksud adalah alat yang seperti ini, di mana alat ini digunakan untuk mengukur dari kesuburan tanah yang akan kami tampilkan di beberapa sampel berikut. Nah, cara penggunaannya cukup mudah. Yang pertama, kita harus menyediakan testpad yang digunakan sebagai alat pendeteksi di manakah letak fasa atau titik api dari sebuah sumber arus listrik. Nah, kita tinggal memasukkan saja. Jika testpad menyala, maka itu menandakan adanya titik fasa atau titik nyala api. Dan setelah jika testpad tidak menyala seperti ini, maka ini menandakan titik netral. Lalu kita sambungkan. Colokannya sudah saya tandain di mana titik api dan juga titik netral. Jadi kita tinggal menyolok saja. Lalu alat siap digunakan. Kami sudah menyediakan beberapa sampel. Kami menggunakan air hujan, tanah dari kebun dan juga tanah yang sudah diberi dengan kompos. Nah, kita masukkan alatnya. Cara kerja alatnya yaitu tinggal dimasukkan saja. Nah, kita lihat air hujan tidak menghasilkan dari nyala lampu. Sedangkan kalau kita masukkan ke tanah kebun, nyala lampunya dia menyala tapi tidak cukup terang. Bagaimana jika kita masukkan ke tanah yang sudah kita campur dengan kompos? Terlihat dengan jelas nyala lampunya lebih terang daripada nyala lampu dari gelas-gelas sebelumnya. Nah, dari percobaan berikut bisa kita simpulkan bahwa tanah yang sudah diberikan kompos lebih bagus daripada tanah kebun saja. Nah, bagi teman-teman, mengapa kami menggunakan air hujan? Diketahui bahwa air hujan memiliki kandungan yang lebih sedikit daripada air biasa. Jadi jika kita menggunakan air hujan seperti indikatornya, maka nyala lampu itu tidak ada. Jika menggunakan air biasa, maka nyala lampu masih tetap ada. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu yang kedua diambil dari tema liputan. Ada yang dari perut, ada dua konsep. Yang pertama adalah menyetor kapal dan yang kedua adalah mobil tank. Yang pertama kami akan menjelaskan kenapa kami membuat dua produk ini sebagai tugas dari PKW utama. Yang pertama yaitu inovasi. Menyetor kapal dan pembelian dari industri memberikan kesempatan untuk berinovasi dalam penggunaan kapal. Dengan memanfaatkan bahan yang sederhana dan mudah diakses seperti industri, kita dapat menciptakan model kapal dan mobil-mobilan yang sederhana, tetapi dia tidak hanya menarik secara visual, tapi juga fungsional. Misalnya untuk model pembelajaran. Yang kedua yaitu kesadaran lingkungan. Dengan menggunakan stick es sebagai bahan utama, proyek ini menghasilkan ketinggian dan terbang dan penggunaan bahan-bahan pada sekitar kita. Pembuatan proyek ini juga meningkatkan kesadaran lingkungan dan menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan. Yang ketiga yaitu hiburan dan rekreasi. Kedua alat ini juga memiliki fungsi lain selain dari aspek edukatifnya, yaitu sebagai kegiatan yang menyenangkan yang bisa menjadi hobi yang menarik bagi anak-anak maupun orang dewasa. Selanjutnya kita masuk ke dalam proses pembuatan. Yang pertama itu ada alat tambahan dalam pembuatan kapal. Alat tambahannya itu adalah yang pertama stick es krim, yang kedua lensetan, yang ketiga cutter, yang keempat pensil, yang kelima penggaris, yang keenam rem tembak, dan yang ketujuh dinamo, 8 kabel, 9 saklar, dan yang ke-10 baterai. Selanjutnya adalah langkah-langkah kerja dalam pembuatan kapal. Yang pertama membuat dasar kapal, yang dimana pertama kita menyusun stick es krim secara sejajar untuk membentuk dasar kapal.
lalu merapatkan setiap stick es krim menggunakan alat tembak atau lesehan. Lalu setelah selesai, gambar desain kapal di stick tadi dan foto mengikuti desain. Yang kedua adalah proses membuat kapal, yang dimana kita mulai dari menempelkan stick es krim sesuai dengan desain tadi, lalu menyisakan ruang untuk memasang dinamo, kabel, saklar, balik-balik, dan baterai. Lalu pastikan stick kuat untuk menahan dinamo, baterai, dan balik-balik. Lalu langkah ketiga adalah memasang dinamo. Tempelkan dinamo di bagian belakang kapal menggunakan alat tembak atau lensetan. Lalu pastikan posisi dinamo ini menghadap ke belakang sehingga balik-balik dapat memutar ke arah air. Lalu pasang balik-balik plastik di poros dinamo dengan kuat agar tidak lepas saat diputar. Lalu yang keempat adalah memasang baterai dan PVC. Tempelkan tempat baterai di posisi yang tidak mengganggu balik-balik. Lalu gunakan kabel untuk menyambungkan tempat baterai ke dinamo. Selanjutnya sambungkan saklar dengan kabel lainnya dan pastikan seluruh sambungan kabel terpasang dengan baik dan aman agar tidak terlepas saat dinamo menyala. Kemudian kita lanjut untuk proses pembuatan produk kami yang kedua dalam bidang hiburan. Yang pertama alat dan bahan. Dimana alat dan bahannya yang pertama adalah stick es, yang kedua tutup botol berjumlah 4 buah, yang ketiga karet gelang, yang kelima produk mulai kecil dan besar, yang kelima karet gelang pendek, yang keenam dinamo, ketujuh lensetan, yang kedelapan lembuan, yang kesembilan tusuk sate, ke-10 solder, ke-11 timah, 12 baterai, 13 saklar toggle, dan ke-14 kabel. Kemudian kita lanjut untuk langkah kerjanya. Yang pertama, buat langkah bawah dan samping mobil. Yang kedua, membagi tutup botol dan bagian samping, depan dan belakang kaca dengan solder. Yang ketiga, masukkan tusuk sate ke lubang yang telah dibuat dan sesuaikan ukurannya. Lalu, pasang roda pulai besar pada roda belakang. Yang keempat, kemudian lubangi bagian samping rangka untuk tempat saklar toggle yang sesuaikan dengan ukurannya. Yang kelima, setelah itu hubungkan dinamo, saklar toggle dan baterai dengan kabel untuk memastikan tetap kuat solder dengan timah. Yang keenam, masukkan roda pulai kecil pada dinamo, kemudian tetapkan dinamo ke rangka bagian bawah. Yang ketujuh, pasang karet belting pendek pada kedua roda pulai. Yang kedelapan, setelah semua terpasang, pastikan semua dapat bekerja dengan baik. Yang kesembilan, kemudian lanjutkan memasang rangka bagian atas dari mobil hingga selesai. Selanjutnya adalah fungsi alat. Fungsi alat yang pertama adalah media pembelajaran sederhana. Miniatur kapal dan mobil dapat memberikan pengalaman langsung bagi siswa untuk memahami prinsip dasar fisika seperti gaya dorong dan gerakan. Misalnya, saat siswa mengamati bagaimana propeller atau baling-baling berputar dan dapat menggerakkan kapal, mereka dapat belajar tentang konsep gaya dan reaksi. Kemudian yang kedua adalah alat permainan. Miniatur kapal dan mobil ini dapat menjadi hobi yang menyenangkan bagi anak-anak maupun orang dewasa yang berminat untuk menggunakannya. Dan fungsi alat yang terakhir adalah mengurangi limbah. Dengan memanfaatkan bahan daur ulang seperti stick es krim, miniatur kapal dan mobil ini bisa menjadi sarana untuk mengurangi limbah dengan cara recycle atau penggunaan kembali. Teman-teman, di sini saya akan menanyakan ke teman sekelompok saya bagaimana pengalaman mereka selama melakukan kerja kelompok ini. Yang pertama-tama, saya akan menanyakan kepada Putri dan Atalia. Halo Putri dan Atalia. Halo. Jadi, gimana pengalaman kerja kalian selama kerja kelompok bersama? Pengalaman kami bekerja kelompok itu sangat seru dan menyenangkan. Udah. Oke. Sekian dari Putri ya. Dadah. Selanjutnya, saya akan menanyakan kepada siapa ya? Maya. Hai. Jadi Maya, bagaimana pengalaman kerjamu selama melakukan kerja kelompok ini? Kelompoknya asik, kerjanya enggak. Selanjutnya, saya akan bertanya kepada siapa ya? Dada dan Anissa. Hai Dada dan Anissa. Jadi bagaimana pengalaman kerja kalian selama kalian melakukan kerja kelompok? Seru, asik,
solid